Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam DDN dari daerah untuk negeri. Para pemirsa sekalian, kali ini kita akan berbicara tentang Pancasila episode yang ketiga, di mana hari ini kita akan membahas tentang Pancasila pada era Orde Baru, kemudian apa yang dilakukan oleh pemerintah bersama-sama masyarakat. Walau kadang berseberangan, ambil resiko. Nah, baiklah pemirsa sekalian, sahabat DDN yang saya cintai, yang saya hormati. Kita pada episode yang sebelumnya telah mengetahui bahwa Pancasila sebagai dasar negara pada era Orde Lama, yaitu pimpinan Presiden Bung Karno atau Pak Karno, ini mengalami berbagai ujian dan goncangan-goncangan sebagai dasar negara. Akan tetapi kita bersyukur, alhamdulillah masih dapat diatasi berbagai gejolak tersebut, dan sampailah pada 30 September 65 adanya pemberontakan G30 SPKI dan lahirlah Orde Baru dengan surat perintah 11 Maret oleh Bung Karno kepada Mayor Jenderal Soeharto. Ini adalah awal dari Orde Baru, di mana kita tetap berpegang kepada dasar negara Pancasila, pandangan hidup bangsa yaitu Pancasila, kemudian pedoman hidup bangsa yaitu Pancasila. Ini yang dijadikan dasar untuk penyelenggaraan negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, pada saat awal Orde Baru ini tidak banyak perubahan yang signifikan terhadap ideologi Pancasila ini, di mana hampir sama dengan pada saat Orde Lama, Pancasila tetap berjalan sesuai dengan irama dan perkembangan masyarakat saat itu, mana nyaris hampir-hampir tidak disentuh oleh pemerintah tentang Pancasila itu sendiri, sehingga lahirlah ketetapan MPR nomor 2 tahun 78 tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau Eka Prastya Pancakarsa. P4 atau pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila ini merupakan amanah yang dibuat oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk sebagai pedoman dari pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, pada saat itulah Presiden Soeharto mengambil langkah-langkah yang strategis dalam rangka menjabarkan, dalam rangka mensosialisasikan, dalam rangka memberikan penjelasan kepada masyarakat luas tentang perlunya ideologi Pancasila ini. Maka dibentuklah satu badan yang disebut dengan BP7. Nah, BP7 ini satu badan yang mengelola tentang pelaksanaan TAP MPR nomor 2 tahun 78 tentang Eka Prastya Pancakarsa atau tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Nah, pada saat itulah Presiden menugaskan lembaga ini yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden untuk memasyarakatkan Pancasila, ya, dan mempancasilakan masyarakat. Artinya secara masif pemahaman tentang Pancasila ini dilaksanakan di hampir seluruh pelosok tanah air melalui lembaga-lembaga formal maupun lembaga-lembaga informal. Dilaksanakanlah pengembangan P4 ini, pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Nah, melalui
BP7 inilah yang mana setiap kabupaten kota dibentuk kantor, salah satu kantor yang disebut kantor BP7. Ini melakukan upaya sosialisasi secara masif. Ada penataran berbagai tipe, ada penataran tipe 120 jam. Ini merupakan TOT, yaitu penataran bagi calon Manggala P4 atau calon penatar P4. Kemudian ada penataran P4, 45 jam, dan lain sebagainya. Ini dilakukan secara menyeluruh, terutama kepada aparatur pemerintah. Di semacam kewajiban begitu untuk mengikuti penataran P4, untuk mengikuti penataran P4. Di mana dalam penataran P4 ini dijelaskan antara lain tentang Pancasila itu sendiri, yang kedua tentang rencana pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Nah, yang dituangkan di dalam garis-garis besar haluan negara sebagai pedoman pemerintah untuk menjalankan tugas, ini adalah salah satu materi. Kemudian yang ketiga adalah materi Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ketiga materi ini yang disampaikan kepada segenap lapisan masyarakat, mulai dari yang tingkat atas sampai dengan tingkat bawah. Dengan harapan apa? Dengan harapan supaya ada kesamaan pandang, supaya ada kesamaan pemikiran, bahwa Pancasila sebagai ideologi negara itu bagaimana diterapkan dalam kehidupan pemerintahan maupun dalam kehidupan bermasyarakat, kemudian apa yang dilakukan oleh masing-masing dan apa yang menjadi tugas masing-masing dalam rangka memasyarakatkan Pancasila ini supaya benar-benar bisa dihayati serta diamalkan oleh segenap lapisan masyarakat, termasuk penyelenggara-penyelenggara negara. Nah, inilah yang dilakukan oleh pemerintah pada saat itu. Kemudian dari penataran-penataran P4 itu berkembang satu metodologi atau satu model pemasyarakatan P4, yaitu dengan simulasi P4. Nah, simulasi P4 ini adalah permainan, satu permainan dengan mengkocok angka begitu, dengan dibuat lukisan yang berisi pesan-pesan tentang P4, tentang pedoman penghayatan Pancasila. Dalam praktek sehari-hari itu didiskusikan secara bermain tapi serius. Itu namanya simulasi P4. Nah, di mana ada beberapa tokoh yang berperan sebagai moderator, kemudian berperan sebagai pejabat, berperan sebagai tokoh masyarakat, kemudian berperan sebagai masyarakat. Bagaimana menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang timbul yang terkait dengan pengamalan Pancasila. Ini adalah simulasi P4. Dalam simulasi P4 itu digambarkan bahwa bagaimana seandainya dalam lingkungan masyarakat itu terjadi permasalahan yang bertentangan dengan Pancasila. Jadi misalnya kehidupan kerukunan antar umat beragama. Di situ ada satu pertanyaan. Bagaimana kalau di lingkunganmu yang beragama Islam, kemudian ada orang yang mendirikan gereja untuk kepentingan ibadah, apa yang kamu lakukan? Nah, ini kemudian dilakukan semacam diskusi. Ya. Dilakukan semacam diskusi, ada pejabat yang memberikan penjelasan, pencerahan, kemudian ada tokoh masyarakat, kemudian ada masyarakat, ada yang berperan seolah-olah bertentangan dalam memberikan pendapat, ada yang berperan seolah-olah dia memberikan penjelasan tentang perlunya pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Nah, inilah pada era Orde Baru telah dilaksanakan secara masif di berbagai lapisan dan tingkatan, dan kebetulan saya pribadi pernah mengikuti
TOT ya, TOT tentang P4 ini sebagai calon manggala, yaitu dengan penataran P4 120 jam. Dan alhamdulillah dapat dilakukan, dapat dilaksanakan, dan akhirnya kita melakukan penataran kepada segenap masyarakat dari berbagai lapisan dan semua lingkup, baik itu lingkup pemerintahan, pendidikan, masyarakat, LSM, organisasi kemasyarakatan, dan lebih banyak lagi, sehingga Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa itu dipahami dan diajarkan secara masif oleh pemerintahan Soeharto pada saat itu. Nah baiklah, untuk kali ini episode yang ketiga ini saya kira cukup sekian dulu. Jadi kalau masih berkenan untuk melanjutkan diskusi kita tentang Pancasila ini, silakan subscribe, kemudian like, komen, dan jangan lupa bunyikan lonceng. Terima kasih para pemirsa sekalian dan sahabat DDN yang saya hormati atas perhatiannya, dan mudah-mudahan kita berjumpa kembali, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini memberikan manfaat bagi kita sekalian. Amin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.